Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nisa Amelia Fitriani dengan NIM 2006489 akan membahas tentang manajemen kemitraan dan kewirausahaan sekolah. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, apa sih yang dimaksud dengan manajemen kemitraan dan kewirausahaan sekolah itu? Manajemen kemitraan sekolah itu merupakan usaha-usaha berupa penerapan fungsi manajemen yang dilakukan oleh sekolah dalam membangun kemitraan dengan pihak di luar sekolah dalam rangka mewujudkan peningkatan mutu pendidikan. Melalui kemitraan sekolah, pihak sekolah dapat memaparkan tujuan, program, dan kebutuhan kepada masyarakat. Begitupun sebaliknya, sekolah juga harus mengetahui apa kebutuhan, harapan, dan tuntutan masyarakat terhadap sekolah. Selanjutnya yaitu prinsip membangun kemitraan sekolah. Yang pertama ada keterkaitan visi misi. Keterkaitan dalam visi dan misi menjadi motivasi dan perekat pola kemitraan. Yang kedua yaitu kepercayaan. Untuk dapat dipercaya, maka komunikasi yang dibangun harus dilandasi itikat berupa niat yang baik dan menjunjung tinggi kejujuran. Yang ketiga, saling menguntungkan. Karena ketika dalam melakukan kerjasama, kemudian ada salah satu pihak yang merasa dirugikan, maka dalam hal ini akan mengganggu keharmonisan dalam kerjasama. Hendaknya itu antara pihak-pihak yang bermitra mampu menciptakan simbiosis mutualisme, yaitu adanya peran, tindakan maupun kontribusi yang saling menguntungkan antara satu sama lain. Selanjutnya yaitu yang keempat, efisiensi dan efektivitas. Melalui penggabungan atau sinergi yang tepat terhadap adanya sumber untuk mencapai tujuan yang sama, diharapkan mampu meningkatkan efisiensi waktu, biaya, dan tenaga. Dan juga tingkat efektivitas pencapaian tujuan menjadi lebih tinggi jika proses kerjanya melibatkan mitra kerja. Selanjutnya yang kelima yaitu komunikasi timbal balik. Dengan adanya komunikasi timbal balik atas dasar saling menghargai satu sama lain dapat dijadikan perekat dalam membangun kerjasama. Selanjutnya yang terakhir yaitu komitmen yang kuat. Kerjasama akan terbangun dengan kuat dan permanen jika ada komitmen satu sama lain terhadap kesepakatan yang sudah dibuat bersama. Selanjutnya yaitu langkah-langkah kemitraan sekolah. Yang pertama ada identifikasi internal lembaga. Nah, pada tahap ini lembaga mengidentifikasikan komponen yang belum dimiliki untuk penyelenggaraan program yang belum terpenuhi. Contohnya itu dalam penyelenggaraan program sekolah yang harus disiapkan diantaranya bahan ajar, tenaga pendidik, peserta didik, dana, dan lain-lain dari kebutuhan yang diperlukan, apakah sudah terpenuhi semua yang ada di lembaga atau belum. Nah, yang kedua merumuskan aspek yang perlu dimitrakan. Dari hasil kegiatan identifikasi, langkah selanjutnya yaitu menyusun prioritas kebutuhan berdasarkan data hasil identifikasi tadi. Sehingga dari kegiatan ini akan diketahui komponen-komponen mana yang akan dimitrakan terlebih dahulu berdasarkan tahapan kegiatan pelaksanaan program dan juga dapat menentukan kriteria calon mitranya. Selanjutnya yang ketiga yaitu kesesuaian lembaga dengan calon mitra. Setelah diketahui komponen-komponen yang akan dimitrakan, langkah selanjutnya mencari lembaga calon mitra yang sesuai dengan kebutuhan dan kriteria yang telah ditentukan. Dan yang terakhir, membuat kesepakatan dengan lembaga calon mitra. Jadi, membuat kesepakatan berkenaan dengan hak dan kewajiban mitra kerja. Keputusan tersebut berdasarkan persetujuan kedua belah pihak. Selanjutnya membuat peraturan-peraturan yang disepakati bersama yang akan menjadi pedoman kedua belah pihak dalam rangka melaksanakan jaringan kemitraan. Nah, selanjutnya pembahasan yang kedua yaitu manajemen kewirausahaan sekolah. Nah, manajemen kewirausahaan sekolah merupakan kemampuan mengatur atau memadukan kepribadian, peluang, keuangan, dan sumber daya yang terdapat di lingkungan sekolah melalui pemikiran kreatif dan tindakan inovatif demi mengambil keuntungan atau tercapainya tujuan tertentu. Nah, keberhasilan kepala sekolah dalam mengembangkan kewirausahaan itu ditentukan oleh beberapa hal, yaitu yang pertama,
kemampuan dalam mengidentifikasi tujuan yang akan dicapai. Yang kedua, kesiapan terhadap resiko yang akan diterima, baik itu tenaga, uang, maupun waktu. Yang ketiga, keyakinan akan kemampuan membuat rencana, mengorganisasi, mengkoordinasi, melaksanakan, maupun mengawasinya. Yang keempat, komitmen terhadap kerja keras dan cerdas sepanjang waktu, serta merasa penting atas keberhasilan kewirausahaannya. Selanjutnya, yang kelima yaitu kreativitas dan keyakinan dalam mengembangkan hubungan baik dengan tenaga kependidikan, orang tua, masyarakat, dunia usaha yang berpengaruh terhadap kegiatan sekolah. Selanjutnya yang keenam yaitu kemampuan menerima tantangan dengan penuh tanggung jawab atas keberhasilan dan kegagalannya. Dan yang terakhir, keterbukaan dalam manajemen keuangan sekolah. Dengan demikian, tampak bahwa sukses atau tidaknya pengembangan program kewirausahaan di sekolah sangat tergantung pada kondisi warga sekolahnya. Oleh karena itu, kepala sekolah, pendidik, dan tenaga kependidikan serta peserta didik harus dilatih dan dibiasakan berpikir berwirausaha. Kepala sekolah juga harus mampu membimbing guru dan tenaga kependidikan serta peserta didik untuk memahami dan mengembangkan sikap kewirausahaan sesuai dengan tugasnya masing-masing. Nah, selanjutnya yaitu sifat-sifat kewirausahaan. Yang pertama ada sifat instrumental, yaitu tanggap terhadap peluang dan kesempatan berusaha maupun yang berkaitan dengan perbaikan kerja. Yang kedua, sifat prestatif, yaitu selalu berusaha memperbaiki prestasi, berupaya agar hasil kerjanya itu selalu lebih baik dari sebelumnya. Yang ketiga, sifat keluasan bergaul, yaitu selalu aktif bergaul dengan siapa saja dan berusaha menyesuaikan diri dalam berbagai situasi. Yang keempat, sifat kerja keras, jadi selalu terlibat dalam situasi kerja, tidak mudah menyerah sebelum pekerjaannya itu selesai. Yang kelima, sifat keyakinan diri, jadi dalam segala kegiatannya itu penuh optimisme bahwa usahanya itu akan berhasil. Selanjutnya yang keenam yaitu sifat mengambil resiko yang diperhitungkan. Jadi tidak khawatir akan menghadapi situasi yang serba tidak pasti di saat usahanya belum tentu membuahkan keberhasilan dan dia berani mengambil resiko kegagalan. Selanjutnya yang ketujuh yaitu sifat swakendali atau pengendalian diri. Jadi benar-benar menentukan apa yang harus dilakukan dan bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Selanjutnya yang kedelapan yaitu sifat inovatif. Jadi terbuka untuk gagasan, pandangan, penemuan baru yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerjanya. Tidak hanya terpaku pada gagasan lama tetapi berpandangan ke depan mencari ide-ide yang baru. Dan yang terakhir yaitu sifat mandiri. Jadi keberhasilan dan kegagalan dikaitkan dengan tindakan-tindakan pribadinya, tidak selalu bergantung kepada orang lain. Nah, kepala sekolah yang berjiwa wirausaha adalah orang yang memiliki sikap dan perilaku kreatif dan inovatif dalam memimpin dan mengelola organisasi sekolah dengan cara mencari dan menerapkan cara kerja dan teknologi baru yang bermanfaat bagi terwujudnya prinsip good school governance atau pengelolaan sekolah yang baik. Nah, contoh bentuk wirausaha sekolah itu yang pertama ada penggunaan sarana dan prasarana secara optimal di lingkungan sekolah dengan dasar kebutuhan akan peningkatan kemampuan dan kebutuhan kehidupan bersama warga sekolah dan masyarakat. Yang kedua, membangun kerjasama dan kemitraan usaha dengan industri, masyarakat, pemerintah daerah, dan lain-lain. Yang ketiga, melakukan restrukturisasi organisasi sekolah dengan cara membentuk tim kerja dan memilih tenaga yang profesional untuk mendukung pelaksanaan kewirausahaan. Yang keempat, mengadakan pelatihan kemampuan dan keterampilan tambahan yang sesuai dengan kemajuan IPTEX dan IMTAK untuk meningkatkan kemampuan SDM sekolah. Dan yang terakhir, mengembangkan usaha produktif dengan cara bekerja sama dengan lembaga penyandang dana, investor, kontraktor, dan lain-lain yang bermanfaat bagi warga dan dapat mengembangkan modal serta keuntungan unit produksi atau koperasi secara berlipat ganda. Nah, mungkin
mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, silahkan ditulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.